Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Nur Rahma dari S1 Akuntansi Pagi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CV dan PT. Yang pertama kali saya jelaskan yaitu CV. CV atau Communitaire Vernon-Ship yang biasa disebut persekutuan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab secara keseluruhan atau secara solider dengan satu atau lebih sebagai pelepas uang dan diatur dalam KUHD. Dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan demikian di dalam anggaran dasar persekutuan. Bila ketentuan ini dilanggar, pasal 21 KUHD memberi sanksi di mana sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Dalam CV, hanya sekutu komplementer yang boleh mengandalkan hubungan terhadap pihak ketiga. Jadi yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif yaitu sekutu komplementer yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu pasif yaitu sekutu komanditer yang tidak ikut mengurus persekutuan. Kedua macam sekutu itu menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama dan kerugian yang dipikul bersama secara berimbang dalam pemasukan masing-masing. Apabila dikaji ketentuan pasal 19 sampai pasal 21 KUHD yang mengatur tentang firma, jelas bahwa persekutuan komanditer adalah firma dalam bentuk khusus. Kekhususan itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firman. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengertian PT. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas dianggap layaknya orang-orang perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan. Untuk menjadi badan hukum, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengusahaan PT sebagaimana yang diatur oleh UU PT, yaitu pengesahan dalam Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan anggaran dasar dan mengesahkan anggaran dasar oleh menteri. Perkenalkan, nama saya Desi Fatria dengan NIM 141919010. Oke, saya akan menjelaskan jenis-jenis CV dan PT. Kita akan menjelaskan jenis-jenis CV terlebih dahulu. Jenis-jenis CV terbagi menjadi 3. Yang pertama CV murni, campuran, dan bersaham. Apa sih dari ketiga itu maksudnya? Oke, CV murni adalah bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer. Nah, yang kedua adalah CV campuran. Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Nah, sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya menjadi suku tambahan menjadi suku komanditer. Oke, yang ketiga itu suku bersaham atau CV bersaham. Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan, dan sekutu komanditer maupun sekutu komplementer maupun suku komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku, karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetor. Nah,
Selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis PT. Jenis-jenis PT itu juga terbagi menjadi 3, yaitu PT terbuka, tertutup, dan PT kosong. Apa sih maksud dari 3 ini? Oke, saya akan menjelaskan. PT terbuka itu apa sih? PT terbuka itu adalah PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Oke, contohnya itu apa sih? Contohnya itu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara, PT Bank Sentral Asia, dan sebagainya. Oke, yang kedua itu PT tertutup. PT tertutup adalah PT yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja, dan orang-orang kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Nah, untuk contoh dari PT tertutup saya belum mendapatkannya, jadi kita akan next ke lanjut ya. PT kosong, apa sih yang dimaksud dengan PT kosong? PT kosong adalah perseron yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tetapi tidak ada kegiatannya. Nah, untuk PT kosong pun saya belum mendapatkan contohnya. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Catherine Lintin dari S1 Akuntansi Pagi semester 2. Prosedur dalam pendirian PT dan CV. Yang pertama, prosedur dalam pendirian CV. Dalam pendirian CV, tidak ada aturan pendirian, pendaftaran, dan pengumumannya. Namun, persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat antar pihak saja. Dalam pendirian di Indonesia, untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian berdasarkan akta notaris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma. Yang kedua, prosedur pendirian PT. Dalam mendirikan PT, ada 5 langkah utama. Yang pertama, membuat akte perusahaan. Yang kedua, mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Yang ketiga, mengurus NPWP perusahaan. Yang keempat, mendapatkan surat keputusan pengesahan akte pendirian pengusaha dari Departemen Hukum dan HAM. Yang kelima, mengurus SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delostari, jurusan akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan CV dan PT. Jadi di sini kelebihan sebuah CV itu yaitu modal yang dikumpulkan lebih besar. Terus lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia. Terus yang ketiga itu kemampuan manajemennya itu lebih besar. Dan yang keempat, pendirian relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan PT. Terus CV ini mempunyai kelemahan tersendiri, yaitu yang pertama, kelangsungan hidupnya itu tidak menentu. Yaitu kelangsungannya itu nggak menentu, nggak tahu kapan sampai kapan. Nah, terus tanggung jawab para sekutu komanditer itu yang terbatas. Jadi tanggung jawab sekutu komanditernya itu sangat terbatas. Terus di sini ada kelebihan dan kelemahannya si PT. Saya akan jelaskan kelebihan PT, yaitu tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya itu jika kita termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaannya punya utang, nah jadi kita hanya bertanggung jawab sebesar modal yang kita setorkan, tidak lebih dari modal yang kita setorkan itu. Nah, terus kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik dapat berganti-ganti. Terus itu mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Dan juga mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.
Terus ada juga manajemen dan spesialisnya, memungkinkan pengolahan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi jika Anda mempunyai manajer tidak cakap, jadi misalnya kalau kita mempunyai manajer tidak cakap, kita itu bisa ganti dengan yang lebih cakap gitu. Nah, terus di PT ini mempunyai kelemahan, yaitu PT itu merupakan subjek pajak tersendiri, jadi nggak hanya perusahaan yang terkena pajak. Nah, dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak juga. Nah, itu dimasukkan sebagai pajak pendapatan. Nah, terus tentunya dari pemegang saham, pajak pendapatan dari pemegang sahamnya itu yang bersangkutan. Nah, terus jika kita mendirikan perseroan terbatas, pendirinya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendirinya, PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Terus biaya pembentuknya juga relatif sangat tinggi. Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang strict dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang menyangkut laba perusahaan.